Hidup saya tidak menilainya ini normal atau tidak normal. Semua orang mempunyai ketidaknormalan di dalam kenormalannya, itu juga sebaliknya gitu ya. Karena gini, ada yang memang secara medis gitu ya, seperti bipolar, seperti schizofren gitu ya, yang secara medis, secara ilmu itu memang ada masalah psikologisnya gitu ya. Tapi yang ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan, harus minum obat secara rutin seumur hidup. Itu yang saya tahu ya. Akan tetapi di balik itu semua sebetulnya, apakah kita pertanyakan lagi, kita menganggap diri kita lebih normal, lebih baik daripada itu mereka? Karena kalau kita bicara masalah rasa, misalnya pasti semua sama gitu ya. Dan pasti orang-orang seperti Murni ini mempunyai hak juga untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, itu ya, buat saya. Ya, kalau kita yang normal, kita tidak mau berbagi. Ya, berbagi bukan hanya kepada si miskin saja, ya, termasuk kepada orang-orang seperti Murni, termasuk kepada anak-anak autism berkebutuhan khusus. Dibilang anak kutukan Tuhan, saya tidak setuju. Dibilang bahwa ini anak karena karma dari orang tuanya, saya pun tidak setuju. Karena masing-masing orang mempunyai jalan hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan. Itu loh ya. Bahwasanya ada dampak psikologis dari pendidikan orang tua yang kurang tepat atau kurang benar dan dampak kepada anak, itu bisa saja. Tapi dia bukan anak terkutuk menurut saya. Gitu ya. Nah, ini yang kembali lagi. Sebetulnya saya sebagai muslimah, saya diingatkan dalam beberapa tahun belakangan ini makna dari terjadinya kejadian di sana ya, di alam yang memang dimana Tuhan belum menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Tuhan baru menciptakan makhluk-makhluk yang bernama iblis dan Adam ya. Kemudian pada saat ada iblis diciptakan terlebih dahulu dari api, Adam kemudian, lalu Tuhan memerintahkan iblis untuk menyembah Adam, ditolak oleh iblis. Yang kita pahami selama ini hanya dia menentang Tuhan, itu saja. Tapi ada pembelajaran lain yang Tuhan berikan sebetulnya kepada kita. Sesama makhluk ciptaanku Tuhan, ya, kamu harus saling menghargai. Jangan kamu merasa lebih, kamu diciptakan dari api, ini dari tanah, maka lebih kamu merasa lebih hebat daripada si manusia ini gitu ya. Itu pembelajaran yang saya dapatkan, sehingga namanya manusia, tapi kita suka keterpasan si amu ini. Pada saat kita mau mengomongkan jelek tentang seseorang, kita merasa diri kita udah lebih dari orang itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian coba saya melatih diri saya untuk tidak merasa lebih hebat dari yang lain gitu loh. Karena masing-masing pasti diberi kelebihan dan kekurangannya juga gitu ya. Mungkin dengan orang yang melihat saya banyak kelebihan, tapi banyak juga kekurangan yang saya belum menyadarinya gitu loh. Nah, jadi berdasarkan itulah kemudian intinya adalah di sini kembali lagi pembelajaran yang luar biasa dari film ini gitu ya. Ini bukan hanya sekedar film drama yang untuk menguras air mata penonton gitu ya, tapi saya percaya produser, director, dan semua pasti mempunyai visi dan misi dalam sebuah film yang memang dia memberikan kepada masyarakat. Jangankan film seperti Jasmine, film yang tadinya buat saya tabu aja, genre horor, tapi kemudian seorang Joko Anwar menemukan saya jadi perempuan berhati lebih dari iblis gitu ya, di Perempuan Tanah Jahanam, itu pun memberi pembelajaran yang luar biasa buat saya. The Last of Us yang hanya orang pikir ini hanya film zombie, itu pun memberikan pembelajaran luar biasa kepada saya tentang kualitas manusia. Ya, yang satu pendekatannya sangat saintis karena dibuat oleh orang Amerika, yang satu pendekatannya religious dan mistis. Tapi dua-duanya adalah mengingatkan kita akan kualitas kita sebagai manusia. Di The Last of Us, otak, organ manusia yang paling dominan dan kuat untuk mengontrol diri kita, baik roh kita atau menjiwa raga kita ya. Di Perempuan Tanah Jahanam itu hati yang diingatkan. Kalau hati kamu sudah terkontaminasi dengan banyak bintik-bintik hitam atau kebusukan-kebusukan
atau negatif-negatif yang ada, maka itu bisa berdampak kepada logika berpikir kita, akal sehat kita yang tidak lagi akan bisa ya logis dan berpikir sehat, maka akan bisa bahkan bisa melahirkan perilaku yang lebih lagi dari iblis seperti nyemis nih. Begitu sebaliknya. Zombie buat saya kasih Mas Ano? Cermin. Ibu Kristi? Ikhlas. Nika? Perhatian. Pangestu, restu. Lagi kepikiran apa nih kayaknya lagi gitu. So, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk narasumber kita di berlima yang hadir di siang hari ini. Oke, saya Kita di bioskop online tentunya ingin sekali dan mempunyai visi untuk bisa menyampaikan film dan menayangkan film-film yang penting untuk bisa disampaikan gitu. Nah, pada saat kita nonton filmnya, sebenarnya waktu itu kita nontonnya waktu pas di premier yang pertama malah gitu. Waktu itu pas tayang di bioskop, kita merasa bahwa kita kan semua yang ada di sini biar bagaimanapun anak ya. betul. Gitu. Jadi kita merasa bahwa film ini membawa pesan yang sangat baik sekali dan bisa menjadi refleksi, bisa menjadi reflektif untuk kita, untuk kita bagaimana kemudian berhubungan dengan ibu gitu, dengan saudara kandung gitu, dengan keluarga gitu, dan akhirnya menjadi penting sekali untuk bisa diceritakan dan saya rasa akan sangat cukup relate ya untuk masyarakat gitu. Saya ngelihat tadi pada saat lagi Itu adalah orang yang tumbuh dari bentukan ibuku gitu ya. Saya melihat ibu itu, saya tumbuh dan besar itu dari seorang ibu, dari keluarga ayah dan ibu yang bekerja. Jadi mama saya tuh very independent dan mengajarkan bahwa intinya ya wanita tuh perlu berdaya, baik itu untuk keluarga ataupun untuk diri sendiri. Setiap decision, happiness itu kita yang menentukan, bukan dari lingkungan sekitar yang terjadi seperti apa kemudian kita bahagia gitu. Dan hari ini pun beliau itu kebetulan mirip sama Bu Siti, beliau lagi sakit. Tapi yang terjadi adalah beliau masih bekerja gitu, masih terus berkarya gitu ya. Jadi sangat positif. Jadi itu yang akhirnya menjadi cermin ke saya hari ini gitu. Dan pada saat itu mirip juga gitu. Jadi waktu pas saya kan sempat sekolah, ceritanya saya sempat sekolah di luar kota gitu ya, atau sempat bahkan beda negara. Mama saya tuh bilang sempat perintah itu karena Taman Wisata Candi ini jujur aja memang. Tapi ya ini buat sharing aja ya. Buat saya yang mau namanya proyek pemerintah atau proyek swasta atau film pesanan atau tidak, itu sebenarnya saya anggap sebagai sebagian dari sumber dana. Ya, yang paling penting bukan soal apa sifat proyek ini, sifat film ini gitu, bukan itu. Mau proyek pemerintah, mau apapun apa segala macam, tetap kita harus profesional. Profesional itu pengertiannya begini, harus apa ya, harus memberikan passion kita, ya kan, memberikan passion kita pada apa ya, para pekerjaan ini gitu kan. Jadi pemikiran kita, terus kemudian apa namanya, cita-cita kita mau ngapain dari pekerjaan ini. Nah, kadang-kadang makna film pesanan selalu diartikan buruk karena tidak ada profesionalisme itu. Yang ada adalah sisi uangnya aja. Maksudnya ini dari ini gue dapat keuntungan berapa ya, itu selesai sampai di situ ya, aja. Banyak itunya ya kan. Bukan berarti profesional juga tidak mikirin duit, nggak mungkin lah, itu banget gitu kan. Profesional itu akan memikirkan sisi komersial, tetapi sisi komersial itu adalah dampak sebetulnya dari apa namanya, bagaimana passion kita ke film itu, cita-cita kita itu tadi harus ada commercial value-nya gitu. Jadi ini film pesanan. Jadi pada saat itu film pesanannya cuma tidak hanya sekedar bikinin saya film terus ngasih duit, bukan itu ternyata. Bikinin saya film, ini ada teman saya punya novel gitu. Itu lebih sempit lagi kan, lebih betul. Kayak anjir, lu udah diatur nih gitu. Ya kan? Tapi ya gimana ya kan, buat saya kan
buat saya sekali lagi ini bukan soal film pesanan, itu bukan soal film konjoisme, bukan soal itu. Oke, apa gitu kan? Selama itu menarik buat saya dan saya bisa meletakkan passion saya, idealisme saya, go ahead kita jalan, gitu kan? Nah, ketika saya baca novelnya, ya kan tadi Ibu Doa Yang Hilang, di dalam novel itu menceritakan tentang keseharian si penulis itu dengan ibunya, gitu kan? Nah, itu yang tampil di sini, yang di situ itu kesehariannya dia, gitu kan? Yang mana itu adalah keseharian secara umum seperti itu, gitu kan? Buat saya terus